Assalamualaikum. Oke bro, kali ini kita bertemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Pada saat ini kita berada di kebun saya yang saat ini kita akan membahas ataupun mereview ulang sejarah tanaman melon saya ini, bagaimana cara pengolahan, mulai dari pengolahan, penanaman, penyemprotan, pemupukan, sampai sekarang yang sudah berusia 70 hari setelah tanam. Kenapa kita bikin video ini bro? Karena kemarin-kemarin kita tidak sempat membuat bagaimana cara pengolahan tanahnya, pupuk dasarnya, ataupun proses perawatan lanjutannya sampai sekarang. Saya mohon maaf karena kemarin kita masih ragu membuat channel Petani Minang ini bro. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulang sejarah bagaimana proses awal melon ini ditanam sampai pada saat ini yang sebentar lagi mau dipanen, yang sudah berusia 70 hari setelah tanam ini. Oke bro, lanjut saja. Yang melon kita yang kita tanam pada lahan ini yaitu melon jumbo F1 bintang Asia dan juga melon Loni F1 bintang Asia. Jadi kita di lahan ini semua kita menanam dua jenis melon bro, melon jumbo dan melon Leoni. Seperti yang kita ketahui, melon jumbo dia dagingnya oranye dan Leoni dagingnya putih. Seperti itu kriterianya. Yang total tanamannya kurang lebih 1350 tanaman. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, kemarin kita menanam melon jumbo atau Leoni ini pada lahan kita ini. Kita kemarin menanamnya pada bekas cabai bro, bekas nanam cabai. Kita cabut, kita bersihkan sedikit rumputnya, kita semprot rumputnya atau gulma yang seperti ini, kita semprot kemarin. Ini udah semak lagi dia. Jadi kita setelah cabut kemarin, kita langsung melakukan proses perendaman biji dari sore sampai pagi. Jadi besok paginya langsung kita tanam di sini bro, di lubang tanam bekas cabai ini, satu baris. Jadi kita kemarin merendamnya satu malam sebelum tanam itu kita rendam menggunakan ZPT untuk merangsang perkencabahan akar dari biji melon itu bro. Jadi dia akan seperti toge jarum sedikit, ya direndam sore, besok paginya langsung keluar dia sedikit akarnya kayak ujung nasi gitu. Jadi kita tanam besok paginya langsung di sini. Kita tekan aja seperti ini, kayak telunjuk sedikit, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti itu dia kemarin bro, dari biji, bukan dari disemai dulu baru tanam. Nah, jadi kita hitungannya dari biji. Jadi kita menanam kemarin, seperti kita ulangi lagi, dari bekas nanam cabai. Di plastiknya kenapa sobek-sobek sekarang padahal baru sekali tanam? Karena itu tadi bro, bekas tanam cabai udah terlalu lama dan ini udah banyak, udah berapa bulan, udah 6 lebih 7 mungkin. Jadi udah sobek-sobek. Kenapa plastiknya sobek? Itu tadi karena bekas tanaman cabai, plastiknya masih itu juga kita tanami langsung dengan melon. Oke, lanjut. Jadi kita sistemnya seperti ini bro. Nah, kita nanam melonnya seperti ini, satu baris ke sini terus lurus ke sana. Tadi yang ini kita matikan. Nah, ini seperti yang terlihat, ini kita matikan. Jadi di sini pun mati barisnya, nggak ada kita tanam. Nah, jadi yang di sini kita tanam lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita tanam sebaris di sini.
Jadi sini kita tanam, sini kosong, di sini kosong, di sini kita tanam. Nah, jadi gawang di sini kita bikin untuk rambatan sulur kiri kanan melonnya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Nah, seperti ini bro. Ini kan sulurnya bro. Sulur 1, 2, dan ini batang utamanya ke atas. Nah, ini batang utama ke atas. Jadi sulurnya ini nggak kita naikkan ke atas bro. Sulurnya nggak kita naikkan ke atas. Kita rambatkan saja ke sini. Jadi yang ini pun seperti itu. Nah, yang ini pun seperti itu. Sulur 1, sulur 2-nya ini kita rambatkan saja ke sana. Jadi yang naik batang utamanya ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini buahnya. Ke atas. Nah, jadi kita sistemnya sulurnya nggak kita topping atau kita potong bro. Kita biarkan merambat telasah di tanah seperti itu. Nah, seperti terlihat di video bro. Di sini batang utamanya naik ke atas. Nah, ini naik ke atas. Yang di sini kita rambatkan sulurnya kiri kanan. Nampak kosong. Nah, jadi yang ini kita naikkan ke atas batang utama seperti ini. Jadi ini tonggaknya kita pasang satu-satu per lubang tanam. Ini kita kasih tonggak penyangganya ini 1 dengan jarak 5 atau 6 lubang. Kita kasih tonggak penyangga 1, 1, 1. Jadi jarak 5 lubang ini penyangga tonggak ini 5 lubang kita kasih tonggak penyangganya lagi. Nah, itu dia. Nah, oke bro, jadi lanjut. Kemarin kita nanam bekas cabai itu nggak ada kita robah lubangnya bro. Jadi kemarin kita nanam cabai itu jarak tanamnya 45 cm bro. Udah kita ukur kemarin itu. Jadi kita cabut cabai, langsung kita tanam biji melon dengan lubang tanam cabai yang sama. Jadi lebih jelasnya lagi, jarak tanam melon kita 45 cm. Rapat bro. Tapi hasilnya nggak rugi kita bro. Dengan lahan sempit kita bisa menghasilkan tanaman yang banyak, tapi buahnya nggak kalah bro. Jadi petani-petani sini terheran-heran bro, kok bisa ditanam serapat itu, berani gitu bro. Nah, tapi kan intinya seperti ini bro. Kenapa kita berani nanam melon rapat ataupun terlalu rapat gitu bro? Karena kita mikirnya kalau melon itu kan paling utama penyakitnya kan jamur bro. Nah, jadi kita kalau seandainya kita sudah bisa mengendalikan jamur, bagaimana rollingan racunnya, fungisidanya, jadi insya Allah kita bisa mengatasinya semaksimal mungkin. Walaupun tanaman kita rapat, kita masih bisa mengendalikan jamur. Nah, padahal kadang-kadang dari petani melon lain, dia tanamnya sudah jarang, tapi masih banyak yang terserang jamur. Nah, jadi kita dari teknik pengendalian jamurnya, alhamdulillah masih bisa kita atasi. Nah, jadi untuk selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang pengendalian jamurnya ataupun hama-hama yang lainnya ataupun mengendalikan keriting, ini saya beritahu bro, tanaman saya melon jumbo ataupun leoni ini yang berjumlah 1350 batang ini, alhamdulillah satu pun nggak ada yang terserang virus dan juga keriting bro. Nah, tetap kenapa seperti itu? Dari segi leoni dan melon memang tertera di kemasan, memang tahan virus. Nah, jadi tapi keriting nggak ada diterangkan. Nah, jadi alhamdulillah kita satu pun dari kecil bro, karena kita tidak sempat aja bikin videonya bro, satu pun dari kecil nggak ada tanaman kita yang terkena keriting. Kalau virus udah otomatis, karena di kemasan dia tahan virus. Tapi
saya dapat info ataupun kabar dari petani melon lainnya, walaupun di kemasan tahan virus, tanaman mereka masih ada juga yang terserang virus, bro. Ini lahan bekas cabai tanpa olah tanah, langsung kita tanam dengan lubang tanam yang sama, dengan jarak tanam yang rapat 45 cm. Tanaman kita tidak ada yang terkena virus ataupun keriting. Saya tidak bohong, bro, nggak ada yang saya tutupi. Bukan saya membanggakan saya bagaimana cara mengendalikannya. Jadi seperti itu, bro. Kita tidak ada yang kita tutupi. Jadi selanjutnya seperti itulah sejarah tanaman kita, bekas tanaman cabai langsung kita tanami melon tanpa olah tanah. Jadi selanjutnya pupuk yang kita gunakan yaitu dari awal tanam sampai sekarang kita menggunakan pupuk Yara Tropicot, Yara Komplek, Yara Kalicili, Yara Unik, dan juga Maka 32. Jadi itu semua jenis ini pupuk yang kita gunakan, bro. Jadi ada yang lupa, bro. Jadi sebelum kita tanam kemarin ada yang tertinggal, bro. Di lubang tanam ini kita kasih pupuk organik sama pencegah layu, mol buatan sendiri, dan juga anpus. Kita kasih kemarin di sini, kita cincang, kita kasih 1 genggam pupuk petroganik, 1 genggam kita cincang. Setelah kita kasih semua, cincang semua, bro, baru kita siram semua dengan menggunakan pencegahan layu bakteri dan juga layu Fusarium yang menggunakan M4 dan juga ampus yang sudah kita fermentasi. Kita perbanyak, tapi videonya nggak sempat kita bikin, bro. Setelah kita siram itu langsung besoknya kita tanam seperti cerita yang pertama tadi. Oke, bro, itu dia yang tertinggal. Jadi selepas itu kita tanam pupuknya itu Yara Unik, Tropicot, Komplek, Maka 32, Kalicili. Itu dia pupuknya, bro. Di pupuk pada masa pertumbuhan kita gunakan pupuk Yara Unik dan Tropicot. Oke. Jadi dosisnya untuk 1000 tanaman kita gunakan 2,5 kilo per 1000 tanaman. Jadi seperti ini. Yara Tropicotnya 1 kilo. Yara Uniknya 1,5 kilo. Seperti itu dia, bro, pupuknya. Sampai berusia kurang lebih 30 hari setelah tanam atau 4 kali pemupukan kita gunakan Tropicot sama Yara Unik tadi. Tapi caranya sekali seminggu kita naikkan dosisnya 0,5 kilo, 0,5 kilo, 0,5 kilo. Oke, bro. Jadi pada masa pembuahan kita gunakan pupuk Tropicot, Komplek, Maka 32, dan Kalicili. Yara Kalicili. Maka 32 itu dari Pak Tani, bro. Ada tuh, bisa bro cek di Google. Yang Maka 32 itu kandungannya KCl dan unsur-unsur mikro lainnya. Dan untuk Tropicot kandungannya kalsium nitrat dan nitrogen nitrat. Dan uniknya nitrogen, PK, fosfor, kalium nitrat. Dan Komplek ada NPK juga nitrat dan juga unsur-unsur mikro pelengkap lainnya. Dan Kalicili dia nitrogen, kalium nitrat. Jadi semua pupuk untuk melon dia berupa nitrat. Itu seperti itu pengalaman yang kita gunakan, bro. Pupuk melon yang saya gunakan tidak ada yang mengandung klorin ataupun panas. Oke, bro. Pupuk yang kita gunakan pupuk berupa nitrat, kalium nitrat, fosfor nitrat, nitrogen nitrat, kalsium nitrat. Walau saya bukannya menjelekkan produk lain, bro. Kalsium tepung seperti Balikal atau pupuk kalsium lainnya yang katanya nitrat bisa disemprotkan ke tanaman cabai atau melon. Saya pernah berdiskusi dengan petugas pupuk, bro. Kata mereka
kalsium itu masih diragukan kenitratannya ataupun apa ya nitrat atau tidak gitu. Seperti itu bro, katanya nitrat. Saya takutnya kita nanti pembohongan publik. Oke. Jadi kita menggunakan kalsiumnya dari pupuk tropikot yang berupa nitrat. Yang nitrat itu artinya langsung diserap oleh tanaman, seperti kita ngasih bubur sama bayi bro, tanpa dikunyah langsung telan. Jadi kalau kita kasih pupuk yang mengandung klorin, klor ataupun panas seperti KCl tunggal atau Kesel Mahkota atau SP Cina ataupun SP36 ataupun Posca, dia kan pupuk mengandung klorin bro. Kalau seandainya kita gunakan pupuk seperti itu, dia butuh proses seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan baru dia bisa diserap oleh tanaman. Kenapa kita nggak ngasih itu? Dari kebutuhan melon dia tidak membutuhkan pupuk yang mengandung klorin. Dia membutuhkan pupuk yang tanpa klorin atau panas. Jadi kalau kita kasihkan pupuk-pupuk KCl tunggal, SP tunggal ataupun Posca atau yang lain yang berupa klorin panas, percuma saja bro, membuang pupuk sia-sia. Tanaman kita tidak makan. Seperti itu pendapat saya. Tapi saya mohon maaf kalau seandainya kita berbeda pendapat. Seperti itulah pengalaman saya. Kalau seandainya ada yang mau debatkan, silahkan berdebat di kolom komentar ataupun bertanya di kolom komentar nanti bro. Jadi seperti itulah pengalaman kita di sejarah tanaman melon ini bro. Mulai dari awal tanam sampai sekarang yang sudah berusia 70 hari setelah tanam. Oke bro. Seperti ini ya penampakan bro. Ini yang jumbo. Jadi kalau seandainya ada yang mau tanya, silahkan bro. Saya mohon maaf, saya bukannya promosi atau sok sombong ataupun menjatuhkan produk-produk lain. Saya cuma ingin mengeluarkan pendapat dan inilah pengalaman saya tanam melon tanpa olah tanah dan jaraknya 45 cm rapat. Petani melon sini banyak yang komplain, kok bisa tanamnya serapat itu pada awal tanam kemarin, tapi alhamdulillah sekarang mereka terkejut bisa besar-besar, buah melonnya panen. Malahan kata mereka melon kita ini termasuk mantap. Mereka ngakui dengan jarak tanam sekian melon kita bisa berbuah melebihi dari ekspektasi mereka biasanya. Saya bukannya lebih-lebihi memuji diri sendiri, tidak bro. Seperti itulah ceritanya. Tadi rame orang di sini bro, sekitar 7 orang ada di sini tadi melihat melon kita tanam rapat. Kalau mereka tanamnya 60 atau 70 cm bro, kalau kita 45 cm tanpa olah tanah, tanpa pupuk dasar, bekas lahan cabai. Oke bro, kalau cukup sekian. Kalau ada salah saya mohon maaf. Oke. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.